Waton tak ingeti ora ilang. Tak ingeti isih wujud menungso. Aku Macan Sukawati. Jalo apa tak turuti? Ojo lali, sokrek. Terus apa mau? Lali aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Bertemu kembali di channel Pustaka Bela Diri. Menjawab kembali DM yang masuk beberapa saat lalu di Instagram saya, Mas, bagaimana faktor itu diet atau diet? Bahasa awamnya diet gitu aja ya, biar lebih mudah. Oke, saya akan jawab secara singkat. Sebetulnya program diet itu mudah. Hanya saja terkadang teman-teman ini sendiri yang bikin sulit. Kenapa yang bikin sulit? Yang bikin sulit adalah satu, mengenai metode atau konsep program diet itu sendiri. Terus kemudian yang kedua, timbangan sebagai ukuran. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Banyak sekali metode diet di YouTube ataupun di Google dan lain sebagainya, petunjuk-petunjuk, bahkan banyak produk untuk diet. Nah, di sini kita mesti tahu seorang yang melakukan diet itu mesti apa saja, harus bagaimana. Nah, ini harus kita tahu. Diet kalau di kalangan olahragawan itu biasa disebut dengan cutting atau memangkas berat badan. Di sini yang harus kita ketahui bersama adalah mengenai jumlah kalori yang masuk dan jumlah kalori yang keluar. Apapun metode Anda, selama jumlah kalori Anda yang masuk lebih sedikit dari jumlah kalori Anda yang keluar atau yang dibakar, pastinya berat badan Anda akan turun. Begitu juga sebaliknya. Anda mau konsumsi apapun, mau melaksanakan diet apapun, kalau tidak ada perhitungan antara kalori masuk dan kalori yang keluar, ini percuma. Tidak menutup kemungkinan bahkan bertahun-tahun pun berat badan Anda tidak akan turun. Intinya adalah in out, kalori yang masuk dan kalori yang keluar. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Silakan teman-teman mendownload aplikasi kalkulator untuk mengukur kalori. Misal nasi berapa karbohidratnya, terus kemudian dan sebagainya, kandungannya apa saja. Ini ada. Silahkan Anda download, Anda aplikasikan di program diet Anda. Itu lebih efektif. Kalau seorang fighter menjaga berat badan, ini jauh-jauh hari sebelum pertandingan ya, menjaga berat badan itu minimal adalah seimbang, balance. Apa yang kita makan dan apa yang kita bakar. Semisal kita hari ini mengkonsumsi apa saja, berapa kalori, dan hari ini kita bergerak ngapain aja. Kita beraktivitas, kita
kita bekerja, kita berlatih, itu berapa kalori yang dibakar itu harus dihitung. Kalau kalori yang masuk lebih banyak, ya pasti ada penumpukan kalori di situ dan menjadi lemak. Sampai sini paham ya? Jadi semisal seperti ini. Hari Senin kita makan nih, kita makan banyak. Bagi seorang yang bisa menghitung kalori, berapa kalori yang masuk, dia berusaha bagaimana caranya agar supaya kalori yang masuk ini dibakar atau dikeluarkan. Minimal seimbang, minimal sama. Jika kalori yang kita keluarkan lebih banyak itu lebih bagus, berarti program cutting Anda berhasil. Anda konsumsi obat, Anda program diet A, B, C, D dan sebagainya, tapi Anda tidak bisa mengkalkulasi kalori yang Anda konsumsi, itu sama aja bohong. Hari Senin makan, habis makan tidur, nggak ada aktivitas. Bangun tidur makan lagi, ya tetaplah. Kemana lagi kalau nggak gemuk? Intinya di situ. Seorang petarung jika belum ada jadwal pertandingan, kita menjaga dari situ perhitungan kalori. Minimal balance. Misal kita makan 1500 kalori, kita juga harus membakar 1500 kalori. Banyak. Bahkan kita tidur pun sebetulnya membakar kalori meski hanya sedikit. Nah, ini adalah kunci. Jadi Anda tidak perlu program diet A, B, C, D atau konsumsi apa yang nanti malah akan merusak tubuh Anda sendiri, merusak organ dalam Anda sendiri. Sebetulnya mudah diet itu atau cutting atau memangkas berat badan, tergantung Anda sendiri. Silahkan mengkalkulasi kalori yang masuk dan kalori yang keluar, itu sudah cukup. Jangan sampai kalori yang masuk itu lebih banyak daripada kalori yang keluar, menumpuk pasti. Kalau ingin cutting, ya Anda harus berusaha kalori yang dibakar atau kalori yang keluar itu lebih banyak daripada kalori yang masuk. Pasti itu cepat, nggak perlu pakai konsumsi apa-apa, nggak perlu program yang aneh-aneh, cukup itu aja. Silakan download aplikasi kalkulator kalori untuk menghitung kalori masuk dan kalori keluar. Baik, kita ambil contoh seorang pekerja kasar di proyek bangunan atau yang jelas pekerja berat, pekerja kasar ya. Kenapa mereka tidak ada yang gendut? Kebanyakan. Kenapa mereka kering? Kenapa mereka kotak-kotak gitu ya? Jelas saja karena mereka makan, bahkan sebanyak apapun mereka makan, kalori yang mereka keluarkan juga lebih banyak daripada apa yang mereka makan. Atau misal contoh seperti ini sering sekali pasti kita dengar di luar sana bahasanya makan malam bikin gendut. Mungkin itu bisa terjadi. Setelah makan Anda tidak beraktivitas apa-apa, otomatis kalori yang masuk itu tidak dibakar. Bagaimana kalau teman-teman yang bekerja di malam hari? Kalau mereka nggak makan malam, ya mereka nggak punya energi untuk dibakar. Mereka nggak punya kalori untuk dibakar agar menjadi energi. Padahal mereka dituntut untuk bekerja. Apa mereka gendut? Jadi makan malam belum tentu bikin gendut. Tergantung.
Tidak perlu makan malam pun Anda makan siang, setelah makan Anda tidur, makan tidur lagi ya gendut. Numpuk sudah kalori Anda. Anda makan malam, setelah Anda makan Anda beraktivitas, dibakar, apalagi aktivitas Anda berat. Semisal kerja lembur, karyawan-karyawan di perusahaan-perusahaan atau di properti atau di proyek dituntut lembur, makan malam nggak masalah, no problem. Justru kesalahan kalau mereka nggak makan, lemes, nggak ada yang dibakar. Itu kunci yang pertama adalah in out. Anda harus tahu kalori masuk dan kalori keluar. Gampang. Tidak perlu metode diet A, B, C, D, E, F, G dan banyak lagi. Tidak perlu Anda bingung, kok berat badan saya nggak turun-turun. Anda mengkonsumsi bahkan obat-obatan yang berbahaya untuk organ Anda. Demi apa? Demi tubuh yang profesional, yang proporsional. Ini harus dimengerti. Makanya dianjurkan untuk berolahraga. Dengan berolahraga, semisal Anda pekerja kantor, Anda harus menyempatkan waktu untuk berolahraga agar supaya ada yang dibakar. Pembakaran kalori tersebut banyak. Tidak hanya sekedar untuk aktivitas di kantor, terus kemudian tidur, makan, ke kantor, tidur. Kemudian yang kedua, mengenai timbangan. Nah ini mungkin bagi kami para fighter, timbangan itu adalah musuh. Bahkan bisa dibilang musuh abadi. Lawan abadi adalah timbangan. Jadi ada dua fase yang harus dikalahkan oleh seorang petarung. Yang pertama adalah timbangan, yang kedua adalah lawan hidupnya atau lawan di atas ring nanti. Nah, bagi para fighter, ini yang saya alami sendiri ya, memangkas berat badan ini seringkali dilakukan dengan ekstrim, karena memang kita mengejar berat badan in atau berat badan masuk sesuai dengan kelas. Sedikit berbeda dengan teman-teman yang bukan atlet apapun itu. Sebetulnya timbangan tidak bisa menjadi tolak ukur. Semisal Anda hari ini tidak makan apa-apa, tetapi Anda minum banyak, jelas saja timbangan Anda gak turun, bahkan bisa lebih. Semisal Anda tidak makan apapun itu, tapi Anda minum berliter-liter air, sedangkan berat jenis air itu lebih banyak, itu akan dibaca oleh timbangan. Nah, seperti itu kalau timbangan dijadikan tolak ukur. Yang pertama memang berat badan Anda tidak turun. Yang kedua karena kadar air yang Anda minum. Yang ketiga mengenai massa otot. Semisal selama program diet Anda melaksanakan weight training atau latihan beban. Nah, di sini otomatis massa otot Anda juga bertumbuh berkembang menjadi besar. Apakah mempengaruhi timbangan? Pasti. Di sini teman-teman banyak salah paham. Anda sudah diet, bahkan nggak makan sama sekali,
kemudian Anda sudah berolahraga keras tapi kok timbangan masih tetap sama, berarti ada 3 faktor. Yang pertama, badan Anda nggak turun, berarti lemak Anda tidak berkurang. Terus kemudian faktor air Anda nambah ketika Anda diet. Terus kemudian yang ketiga, massa otot Anda itu bertambah pada saat Anda program diet, Anda latihan training, weight training atau angkat beban. Jadi jangan dijadikan timbangan itu sebagai tolok ukur bahwasanya Anda ini gendut atau overweight. Kalau Anda ingin seperti petarung, ingin seperti fighter atau dietnya fighter yang ekstrim, boleh dicoba, yang penting tidak dehidrasi saja. Seorang petarung pasti dia meminimalisir apapun itu menjelang pertandingan, karena kita fokus pada berat badan, timbangan sebagai tolok ukur. Bagaimana supaya seorang fighter ini lolos di weigh in atau timbang badan. Cukup seminggu, nggak usah lama-lama, cukup seminggu pasti berat badan Anda turun. Ya meskipun hanya sekedar jangka pendek, nggak bisa untuk jangka panjang. Kalau untuk jangka panjang berbahaya, karena bisa dehidrasi, Anda bisa jatuh sakit, Anda kekurangan gula, Anda kekurangan air. Bagaimana diet ala fighter ketika menjelang pertandingan? Kita meminimalisir semua hal. Makan pasti. Kemudian diet air bagaimana? Kita betul-betul menguras air dalam tubuh kita. Entah itu pakai sauna sweat atau di spa, kita sauna di situ. Terus kemudian kita mengurangi asupan air. Yang biasanya Anda minum berliter-liter air, kalau dietnya ala fighter menjelang pertandingan nih, hanya untuk timbangan, bisa jadi satu hari Anda hanya bisa minum 1 gelas air. Silahkan dicoba. Kalau timbangan sebagai tolok ukur diet, pasti turun berat badan Anda ekstrim. Bahkan 1 minggu bisa 10-15 kilo. Tapi sekali lagi, itu bukan program atau metode yang bagus. Itu hanya cara untuk mengalahkan timbangan, agar supaya berat badan seorang petarung in atau masuk di sesuai kelasnya. Lalu bagaimana diet yang bagus? Diet yang bagus adalah diet yang sehat. Makanlah seperti biasanya, makanlah sesuka Anda. Tapi Anda harus tahu berapa kalori yang Anda konsumsi, dan Anda juga harus paham berapa kalori yang memang harus dikeluarkan. Simple. Cutting atau memangkas berat badan, memangkas kalori yang menjadi lemak, bahasanya. Bahasa awamnya seperti itu. Gampang. Cukup Anda hitung kalori masuk dan kalori keluar. Tidak perlu jangka panjang, 12 minggu saya rasa waktu yang cukup. Bahkan 4 minggu pun cukup, itu akan terlihat.
kalori masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang keluar. Bagaimana dengan pola makan? Bebas, silahkan makan apa aja. Makanlah yang kalian suka. Tapi ingat, semakin banyak kalori yang Anda makan, Anda juga harus semakin keras agar supaya kalori itu dibakar lagi. Bahkan yang dibakar lebih banyak daripada kalori yang masuk. Diet ala fighter menjelang pertandingan itu tidak bagus diterapkan bagi teman-teman yang menerapkan diet atau cutting dalam jangka panjang atau untuk kehidupan sehari-hari mengejar tubuh yang proporsional. Diet fighter itu hanya untuk weight in, agar supaya seorang fighter tidak didiskualifikasi karena kelebihan berat badan. Seperti itu teman-teman, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Tetap semangat. Salam olahraga.